Ini akan membuat Chelsea kembali menjadi tim yang harus disegani. Salam sepak bola, jumpa lagi di channel Bungkus Bola, dan kali ini kita akan ngobrol tentang Liga Inggris yang baru saja memulai pekan pertamanya musim 2023-2024. Kita akan mencoba melihat kira-kira 6 tim mana yang pada akhir musim ini berpeluang masuk papan atas, menempati peringkat ke-1 sampai ke-6. Kita mulai dengan peringkat ke-6. Peringkat ke-6 sangat mungkin akan ditempati oleh Newcastle United. Ini tim yang sebetulnya cukup bagus. Musim kemarin bahkan Newcastle berhasil menembus zona Liga Champions. Tapi sesudah mereka berhasil masuk Liga Champions, musim ini Newcastle justru tidak melakukan aktivitas yang luar biasa di bursa transfer. Dan bisa dibilang pembelian yang sangat bagus yang mereka lakukan hanya Sandro Tonali. Padahal mereka akan menghadapi jadwal yang padat, tidak hanya di kompetisi domestik Liga Inggris, Piala FA, Piala Carabao, mereka juga harus bermain di Liga Champions yang jadwalnya juga tidak kalah padat. Dengan tantangan yang begitu besar, mungkin Newcastle pada akhir musim ini terpaksa harus berada di peringkat ke-6. Lalu peringkat ke-5. Peringkat ke-5 musim ini sangat mungkin akan ditempati oleh Chelsea. Ini tim yang sebetulnya bagus, tapi musim lalu mengalami situasi yang sangat buruk sehingga mereka terlempar dari papan atas. Masuknya Pochettino sebagai pelatih baru akan kembali menyuntikkan kekuatan di tubuh Chelsea dan akan membuat mereka bangkit menjadi tim yang juga disegani. Mereka sudah memulai musim 2023-2024 dengan sangat baik, mampu menahan imbang Liverpool. Dan pembelian pemain-pemain baru yang dilakukan oleh Chelsea juga sangat baik. Mereka mendapatkan bek yang tangguh, Axel Disasi. Di depan juga mereka mendapatkan dua penyerang yang bagus, Nkunku dan Jackson. Ini akan membuat Chelsea kembali menjadi tim yang harus disegani. Namun untuk kembali menembus zona Liga Champions, Chelsea masih butuh waktu. Dan saya prediksikan mereka di akhir musim akan mampu menempati peringkat ke-5. Lalu peringkat ke-4. Peringkat ke-4 musim ini sangat menarik karena ini akan menjadi batas bagi tim yang lolos ke zona Liga Champions. Lalu siapa yang kira-kira akan menempati peringkat ke-4? Persaingan memperebutkan posisi ke-4 selalu seru karena ini merupakan batas akhir tiket ke Liga Champions. Dan seperti tahun lalu, berlangsung persaingannya sampai akhir musim. Nah, pada akhir musim 2003-2024 ini, saya memperkirakan posisi ke-4 justru akan ditempati oleh Arsenal. Sebagian orang mungkin tidak setuju karena Arsenal adalah tim yang musim lalu justru menjadi pesaing utama Man City dalam perebutan gelar juara. Namun persoalannya adalah pada bursa transfer musim panas ini, operasi transfer Arsenal menurut saya tidak terlalu mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh tim ini. Arsenal sudah sangat kuat sebetulnya di lapangan tengah, tapi dengan belanja lebih dari 200 juta pound, Arteta justru banyak membeli pemain yang bermain di posisi lapangan tengah. Salah satunya Kai Havertz yang memang bisa bermain di depan tapi lebih banyak sebetulnya belakangan main di lapangan tengah. Nah, justru di depan mereka tidak membeli pemain nomor 9 yang betul-betul berkualitas. Memang Arsenal sudah punya Nketiah, sudah punya Gabriel Jesus, tapi dua pemain ini tidak terlalu produktif untuk level tinggi. Jumlah gol mereka dalam semusim rata-rata tidak lebih dari 20 gol minimal dalam 2 musim terakhir. Memang Arsenal masih punya pemain yang produktif yang mencetak gol sampai 15 dalam setiap musim, terutama pada musim lalu, tapi itu adalah pemain yang bermain di posisi bukan sebagai nomor 9. Ada Martinelli yang banyak bermain sebagai wing kiri, ada juga Odegaard yang bermain sebagai pemain nomor 10 atau gelandang serang. Nah, Arsenal butuh pemain yang betul-betul posisinya nomor 9, yang bisa menjadi target man, yang bisa menyumbang gol dari pekan ke pekan untuk mampu bersaing dengan tim-tim sekelas Man City. Nah, itulah yang tidak dilakukan oleh Arteta di bursa transfer musim panas ini, tentu dengan pertimbangan yang sudah dia pikirkan masak-masak, tapi menurut saya itu akan membawa konsekuensi, membuat mereka tidak bisa sekonsisten musim lalu, dan mungkin pada akhirnya pada musim ini harus puas berada di posisi ke-4. Nah, lalu siapa peringkat ketiga pada akhir musim 2003-2024? Ini posisi yang cukup seru karena ada 3 tim yang berpeluang untuk di posisi itu. Dan menurut saya, pada akhirnya posisi ketiga akhir musim 2003-2024 akan diisi oleh Liverpool. Liverpool melakukan operasi transfer yang cukup baik. Mereka membongkar habis lini tengahnya dengan mendatangkan pemain-pemain baru berkualitas. Mereka mendapatkan Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai. Tapi persoalannya adalah Liverpool berhasil memperbaiki lini tengahnya, tapi kalau mereka tidak bisa mendapatkan seorang gelandang tengah nomor 6 yang berkualitas, perbaikan itu tidak akan maksimal. Nah, sejauh ini Liverpool masih berjuang mendatangkan pemain yang tepat di posisi nomor 6.
Mereka gagal mendapatkan Caicedo yang lebih memiliki Chelsea, tapi masih ada waktu untuk mendapatkan pemain yang berkualitas di posisi nomor 6. Saya kira dengan batas waktu yang masih terbuka sampai 31 Agustus, Liverpool berpeluang mendapatkan pemain nomor 6 yang berkualitas sehingga lini tengah mereka akan lebih baik musim ini. Dengan perbaikan lini tengah, lini depan yang masih sangat bagus, lini pertahanan juga masih solid, Liverpool punya peluang untuk bersaing di posisi 3 besar, tapi masih cukup berat untuk juara. Nah, sekarang siapa yang akan berada di posisi kedua pada akhir musim? Tidak banyak pilihan. Menurut saya ini adalah jatahnya Manchester United. Revolusi yang dilakukan oleh Ten Hag dengan melakukan sejumlah pembelian pemain berkualitas cukup berhasil melepas banyak sekali pemain-pemain yang dianggap tidak terlalu penting bagi klub saat ini dan mendatangkan pemain-pemain baru yang punya kualitas bagus, berhasil dilakukan dengan sangat baik oleh Ten Hag. Sekarang persoalan mereka tinggal bagaimana mempercepat proses adaptasi pemain-pemain baru, terutama penjaga gawang mereka Onana, dengan pemain-pemain yang lain. Mason Mount juga sudah melakukan debutnya, dan menurut saya penampilannya juga cukup menjanjikan. Dengan adanya Mason Mount, dengan lini pertahanan yang semakin baik, dengan hadirnya kiper sekelas Onana, MU mungkin akan lebih stabil musim ini penampilannya. Tapi mungkin belum cukup untuk menggeser posisi Man City di peringkat nomor 1. Jadi musim ini saya masih memperkirakan Man City akan menjadi pemegang gelar juara Liga Inggris pada akhir musim 2023-2024. Apalagi mereka juga sangat berhasil dalam operasi transfer. Mereka berhasil mendatangkan seorang bek tengah yang tangguh, Guardiola. Dan mereka juga mendapatkan seorang gelandang yang menurut saya akan sangat penting peranannya, Kovacic. Ini pemain yang mungkin tidak terlalu banyak disebut-sebut, tapi ini pemain yang penting bagi setiap tim karena peran dia di lapangan tengah sangat penting. Seorang unsung hero, seorang pekerja keras di lapangan tengah yang akan membuat City tidak hanya mendapatkan pemain berkualitas, tapi juga pemain berpengalaman yang sangat penting bagi mereka untuk mengarungi musim yang padat dengan banyak sekali jadwal. Tidak hanya kompetisi domestik, ada kompetisi Liga Champions, bahkan mereka juga akan bermain di Piala Dunia antar klub. Jadi pembelian dua pemain tersebut yang merupakan bagian dari operasi transfer City pada bursa transfer musim panas ini sangat efektif dan akan membuat City tetap juara pada akhir musim 2003-2024. Kita lihat pada akhir musim nanti.